Baik, selamat pagi pemirsa, saya Rini Aprianti. Saat ini kita berada di SMK Negeri 14 Medan dalam acara Halal Bihalal bersama Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Halal Bihalal seperti yang kita ketahui suatu tradisi unik Indonesia. Memang mungkin kebenaran di Indonesia kayaknya ya, yang merujuk pada tradisi pasca Ramadan yang dilakukan pada saat kita berkumpul, saling bermaafan, menjalin silaturahmi setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan biasanya halal bihalal itu dilakukan pada saat Syawal atau mulai dari Idul Fitri dan sebulan selama bulan Syawal. Di kali ini kita berada di acara halal bihalal yang diadakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam. Dan bagaimana acaranya? Kita lihat. Yuk! Baik pemirsa, kita berada di Halal Bihalal bersama Haji Rajudin Sagala, Indonesia yang Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Dan kebetulan sekali sudah datang Bapak dan Ibu. Ustadz, selamat datang. Oh, ini sebenarnya acara saya apa acara Ustadz? Ustadz, kami mohon izin untuk meliput acara. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Terima kasih, silakan. Iya. Rasa syukur tentunya kita masih bersyukur Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih berikan kesehatan, kesempatan, keberkahan dan juga dapat meringankan langkah-langkah kita untuk berhadir di tempat hari ini. Tentunya adalah rangkaian halal bihalal karena masih suasana di bulan Syawal 1445 Hijriah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Di sini saya mengajak kepada kita semua, mari kita doakan Ustaz Rajudin Sagala diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Medan. Yang dimana saya Allahu Akbar baru ini pertama sekali tampil untuk ngomong dan berbicara di tempat yang begitu ramai orang-orang yang hadir. Subhanallah, semoga Allah merahmati Bapak dan keluarga. Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa Garuda TV yang berada di rumah, tentunya kita sama, kita tunggu-tunggu. Ya ini puncaknya adalah ahli bait tuan rumah. Tentunya yang mengundang kita semua yang luar biasa hadir dan sama kita dengarkan ahli bait, yaitu sambutan dari ahli bait atau pengundang kita acara kesempatan di hari ini halal bihalal, yaitu Bapak Ustaz Haji Rajudin Sagala SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Bapak Ibu, yang saya undang hari ini nggak sampai lah pula 17.000 ya. Nanti itu terataknya sampai ke Deli Serdang. Ya, ini perwakilannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, PKS motonya singkat, PKS pelayan rakyat. Jadi kami ini Bapak Ibu ketika sudah diamanahkan oleh partai duduk di pejabat publik, kami sudah menginfakkan diri kami untuk umat dan rakyat. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan singkat ini juga kami sampaikan, mana tahu ya, ini sudah sering saya sosialisasikan, ada di antara warga yang tidak punya BPJS atau punya BPJS sudah menunggak, apakah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, sakit, bisa nggak berobat secara gratis? Sangat bisa. Karena ketika pembahasan APBD, ya, pengesahan untuk Medan berobat secara gratis yang dikenal dengan UHC,
itu yang mimpin rapatnya dalam badan anggaran waktu itu adalah saya sendiri. Ya, kita sahkanlah lebih kurang 300 miliar untuk warga Medan kalau sakit berobatnya secara gratis. Berapa miliar tadi Bapak Ibu? 300 miliar. Punya di rumah 300 miliar? Ya, sama berarti nasib kita, Bu. Saya pun jangankan punya, lihat aja nggak pernah. Cuman bahas angkanya saja melalui badan anggaran. Ya. Dan alhamdulillah itulah bentuk keberpihakan PKS terhadap masyarakat Medan yang selama ini kami terima keluhannya banyak warga yang BPJS-nya menunggak. Begitu sakit kurang direspon oleh oknum petugas rumah sakit, maka kami tampil memperjuangkannya. Atau dia belum punya BPJS sama sekali, maka warga Medan yang asalkan dia betul-betul warga Medan punya KK KTP Medan, kalau dia sakit berobatnya sudah ditanggung oleh dana APBD. Dana APBD itu uang siapa? Uang kita juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bayar pajak, bayar listrik, bayar PDAM, bayar PBB, itulah sebahagian akan kami alihkan untuk layanan publik, layanan untuk masyarakat, termasuklah berobat secara gratis. Kalau dia berobatnya berobat jalan, cukup ke puskesmas. Sampai di puskesmas ternyata tidak mampu diobati, kena alatnya kurang, atau mungkin penyakitnya semakin berat, nanti pihak puskesmas akan membuat rujukan, dirujuk nanti ke rumah sakit terdekat. Itu pun juga sudah ditanggung oleh APBD, termasuk yang melahirkan. Ada yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, melahirkan itu gratis di rumah sakit sampai anak keberapa? Katanya. Insya Allah saya jawab sampai anak ke-10. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, insya Allah kita akan kawal. Semua tadi Bapak Ibu sudah dapat kartu nama saya? Ya. Disimpan kartu nama itu Bapak Ibu ya. Bubar dari sini nanti langsung pergi ke fotokopi, langsung dilaminating. Taruh kartu nama itu di dompet ibu bagian depan. Kalau ditanya suami, kok sayang kali sama kartu itu? Jawabnya harus mantap. Kartu nama Pak Ustadz. Kok ditaruh paling depan supaya gampang nyarinya. Mana tahu tengah malam naik tensi abang, ku telepon Pak Ustadz berobatnya gratis. Ada tetangga Bapak Ibu, Bu, Ibu saya dengar sering mendengar kajian Ustaz Rajudin Sagala. Saya nggak punya nomor HP-nya. Ini ada tetangga keluarga yang sakit, kasihkan kartu nama itu. Supaya lewat ibu, lewat bapak, kebaikan kita akan dinikmati orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekaligus kami sosialisasikan di sini, kami sudah sahkan dalam APBD Kota Medan. Ada namanya dana bansos. Apa namanya Bapak Ibu? Bansos. Apa itu bansos? Bantuan sosial. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana bansos? Antara lain ibu-ibu, bapak-bapak yang aktif di pengajian, di perwiritan. Selama ini yang sudah lama ikut pengajian sama saya itu wiridnya sudah saya amankan itu. Satu wirid minimal dapat uang 8 sampai 10 juta. Ya. Yang belum dapat, silakan daftar nanti. Ya. Apa syaratnya? Fotokopi KK semua anggota wirid, fotokopi KTP, tulis nomor handphone, nanti siapkan rekening bank sumut, ada foto sedang pengajian, kemudian ada spanduknya, ada izin domisili dari kelurahan, serahkan melalui staf saya. Nanti kami yang proses. Ya. Itulah bentuk keberpihakan PKS kepada umat supaya pengajian yang ada di sekitar kita, lingkungan kita jangan sampai hidup segan mati tak mau. Ya, walaupun kami yakin ada iuran bulanannya, itu kan ada iurannya biasanya 1 bulan 5.000 satu orang. Tapi karena dia sudah punya tunggakan 30 bulan tak datang wirid lagi. Ya udah kita APBD-kan. Yang penting tetap rajin pengajian, aktif datang wirid, nanti
warga anggota wirid yang kurang mampu, malah kalau dia rajin bisa kita berikan sembako dari dana ini. Ya, sehingga pengajian kita Bapak Ibu tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya ada bantuan untuk maghrib mengaji. Itu juga sudah miliaran kita sahkan. Ada bantuan untuk bilal jenazah, ada bantuan untuk penggali kubur, ada bantuan untuk imam rawatib masjid dan mushola, ada bantuan untuk ketua BKM, ada bantuan untuk MDTA, guru madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, yang selama ini juga kita perhatikan gurunya honornya kecil, maka kami bantu melalui APBD. Kemudian juga ada bantuan untuk masyarakat kurang mampu, contohnya lansia, ya, umurnya di atas 60, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, itu juga bisa diusulkan walaupun jumlahnya masih relatif terbatas. Makanya kami pilih-pilih mana yang lebih prioritas dan mendesak, itu duluan kami proses. Insya Allah di 2024 nanti, insya Allah kami hasil pemilu 14 Februari yang lalu dilantik tanggal 15 September. Nanti apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu kami akan perjuangkan. Mudah-mudahan ya dengan kebersamaan kita seperti ini Bapak Ibu, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, PKS janganlah lagi 8 kursi di DPRD Medan. Kalau bisa ya kursinya 2 kali dari sekarang, 16 kursi di DPRD Medan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya sekedar informasi tambahan, tadi di belakang kartu nama saya itu sudah ada jenis advokasi yang kami berikan kepada warga Medan secara gratis. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang merasa yang membutuhkan sampaikan kepada saya atau melalui staf. Mohon maaf saya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghubungi saya pas ditelepon mungkin tidak terangkat, mungkin itu lagi jam sibuk. Saya kalau ditelepon langsung siapapun yang menelpon akan saya angkat, tapi jamnya tertentu, mulai dari habis subuh sampai jam 8.15. Setelah itu saya sudah berangkat ke setengah 9, biasanya saya sudah mimpin rapat atau saya yang peserta rapat. Habis zuhur sudah ngisi pengajian, habis asar ngisi pengajian, habis maghrib ngisi pengajian, habis isya ngisi pengajian. Biasanya sampai di rumah jam 11. Jam 11 lihat WA lagi ada nggak aduan masyarakat lewat handphone, lewat WA, lewat SMS. Biasanya tidur sampai jam setengah 12 malam. Subuh sudah ngisi kajian subuh lagi, tergantung jadwalnya di masjid mana kena giliran. Jadi mohon maaf saya Bapak Ibu kalau ada yang menelpon tidak saya angkat, di WA saja. Insya Allah semua WA-nya akan saya balas. Saya nomor handphone nggak pernah tukar, sebagaimana tertera di kartu tadi. Itu nomor HP, itu nomor WA, supaya warga mudah menghubungi saya. Kalau bisa yang sifatnya terdesak, mungkin dipersulit di rumah sakit. Ada oknum petugas rumah sakit maunya duit, nggak mau dia BPJS. Nah ini semacam ini, boleh laporkan kemari. Saya tidak segan-segan merekomendasikan rumah sakit yang nakal untuk dicabut izinnya. Nggak usah saya sebut Bapak Ibu. Sudah pernah saya tanda tangani satu rumah sakit, akhirnya ditutup sampai sekarang. Walaupun saya sempat diancam, hei segala masih mau hidup kau katanya. Ya, seperti yang di awal kami sampaikan tadi, kalau itu kepentingan rakyat, kami siap pasang badan dari PKS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masih ada di antara Bapak Ibu lingkungan rumahnya mungkin ya jalan depan rumah lampunya mati, bukan lampu mati di kamar rumah sendiri ya lampu jalan umum, atau mungkin aspal menuju gangnya belum diperbaiki, paret rumahnya juga belum bagus, boleh difoto dikirim ke saya, akan saya perjuangkan supaya segera diperbaiki. Tapi jangan pula dilapor hari ini besok langsung ke Ustadz kok belum diaspal kadangnya. Biasanya mekanismenya melalui APBD itu 2 kali. Ada rapat badan anggaran RAPBD, ada PAPBD. Apa itu R? Rencana APBD, sama P perubahan APBD.
paling lambat 6 bulan, paling lama 1 tahun. Itulah prosedur kami memperjuangkan keberatan advokasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Insya Allah. Tapi kalau yang sifatnya mendesak, contoh yang sakit tadi Bapak Ibu, itu hitungan menit langsung kami respon. Berobat secara gratis di rumah sakit, cukup menunjukkan KK dan KTP. Kemudian untuk pengurusan mendapatkan dana bansos tadi, itu momennya mulai dari bulan Desember ya sampai bulan Februari. Itu waktu-waktu mendaftar. Ya, kalau didaftar sekarang insya Allah nanti bantuannya cair. Ini karena ini sudah bulan 4, mungkin di awal tahun. Silakan Bapak Ibu saling menyampaikan nanti kepada teman-teman wiridnya yang belum pernah dapat bantuan. Silakan nanti sampaikan kepada kami. Insya Allah kami upayakan ya dana bansos itu mengalir kepada Bapak Ibu, termasuk kami juga sudah sahkan melalui badan anggaran ada bantuan untuk siswa kurang mampu. Ya, karena wilayah kami DPRD Medan hanya yang bisa kami berikan sesuai peraturan dan undang-undang itu adalah siswa SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Kami sudah sahkan miliaran rupiah untuk mendapatkan kit kartu Indonesia Pintar. Ya, nanti untuk lebih jelasnya lihat nanti di kartu nama yang tadi sudah dibagi, hubungi staf saya. Apa syaratnya supaya anak saya bisa menerima bansos dana KIP? Nah, nanti staf saya akan memberikan syarat-syaratnya. Penuhi syarat itu akan kami bawa nanti supaya namanya terdaftar penerima bansos. Baik pemirsa, kebetulan kita sudah bersama dengan Bapak Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, fraksi PKS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lupa bilang nih sama pemirsa, terbiasa dipanggil Ustadz Rajudin Sagala. Jadi memang kita enaknya manggilnya Ustadz aja Ustadz ya. Boleh. Maaf lahir batin dulu Ustadz. Ya, sama-sama. Bapak izin, Muhammad lahir batin. Oke, ini tadi rame banget acara halal bihalalnya Ustadz. Ini maksudnya apa sih diselenggarakan halal bihalal? Ya, memang sudah menjadi kebiasaan kami ya dari PKS, apalagi saya pribadi sejak diamanahkan menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kota Medan. Memang sudah rutin saya lakukan HBH halal bihalal itu di awal Syawal sampai pertengahan bahkan di akhir Syawal. Termasuk kegiatan kita hari ini hari kedua. Ya. Pertama di 14 April yang lalu kita lakukan juga halal bihalal itu langsung di halaman rumah saya. Dan hari ini hari kedua dan alhamdulillah masyarakat cukup antusias untuk berhadir dan barusan kita sudah saling bersalaman untuk saling memaafkan yang selama ini mungkin kita berinteraksi, ada salah kata, salah sikap, maka inilah momennya yang menjadi kebiasaan rakyat Indonesia ketika halal bihalal itu saling mengikhlaskan dan saling memaafkan. Oke, tadi juga sepertinya banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat kepada Bapak dengan terpilihnya Bapak juga untuk yang ketiga kalinya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Iya, apa ini juga harapan yang bisa Bapak ambil beberapa dari masyarakat yang hadir atau undangan juga yang hadir? Ya, memang setiap ada pertemuan ada saja ide yang konstruktif dari warga Kota Medan, khususnya Dapil 1 yang dimana saya terpilih memang dari Dapil ini. Rata-rata yang mereka keluhkan itu infrastruktur, terkait dengan pembenahan jalan, drainase, kemudian juga termasuk masalah kesehatan yang selama ini mereka mungkin tidak punya BPJS atau yang punya tapi sudah menunggak, maka melalui aspirasi masyarakat dan alhamdulillah sudah berhasil kami sahkan dalam anggaran APBD. Semua keluhan itu secara bertahap sudah kami tampung dan sudah berjalan dengan baik. Oke, ini adalah kali ketiga ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nanti kalau memang dilantik di 15 September, berarti ini periode ketiga lah saya diamanahkan oleh warga Kota Medan, khususnya Dapil 1 menjadi anggota DPRD Kota Medan. Berarti PR-nya makin lama makin sedikit nih dicicil ya Pak ya?
Ya tergantung ini juga situasi, karena zaman yang lalu dengan hari ini tentu berbeda, ya kan. Nah, insya Allah ya kita upayakan semakin tahun semakin berkuranglah keluhan warga. Oke, tidak hanya masyarakat di sekitar dan undangan yang hadir, juga saya tadi sempat melihat ada UMKM juga beberapa Betul. yang hadir di sini. Iya. Nah, saya juga jadi pengen tahu apa sih bentuk dukungan dari Pak Rajudin Sagala dari DPRD Kota Medan terhadap UMKM, Pak. Ya, kita berikan banyak perhatian ya, khususnya UMKM yang sedang tumbuh dan berkembang di Kota Medan. Kami menerima banyak keluhan ketika mereka itu tempat mereka berusaha itu kurang strategis. Nah, itu sudah kita lakukan pembenahan. Kemudian juga izin sertifikat halal yang selama ini berbayar ini sudah digratiskan dan kita sudah masukkan melalui APBD Kota Medan, nanti diproses di Dinas UMKM sehingga mereka yang terdaftar izin usahanya itu akan digratiskan izin halalnya. Oke, satu lagi Pak, kebetulan kita adakan acara halal bihalal ini di SMK Negeri 14. Iya. Kalau untuk pendidikan, apa nih perhatian dari Pak Rajudin Sagala dari anggota DPRD Kota Medan atau Wakil Ketua DPRD Kota Iya. Medan? Dan ini tahun ke-10 ya, saya duduk di DPRD Medan. Saya pernah menduduki Ketua Komisi B di periode pertama, itu salah satu membidangi masalah pendidikan. Maka kami melihat pendidikan ini memang perlu diperhatikan secara serius. Terutama masih banyak kami temukan warga Kota Medan ini anaknya pingin sekolah, tapi mungkin dari sisi ekonomi kemampuannya sangat rendah. Maka melalui APBD Medan kami sudah berikan bantuan dana bansos yang tadi juga sudah saya expose. Ada bantuan siswa SD SMP yang miskin, yang orang tuanya penghasilan di bawah UMK, itu sudah kita berikan namanya BSM. Beasiswa untuk siswa miskin, baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Dan ini dari tahun ke tahun jumlahnya terus kita tingkatkan sehingga dengan harapan semakin berkuranglah keluhan warga Medan yang berusia sekolah sehingga mereka bisa mengecap pendidikan sampai dia di perguruan tinggi. Bahkan sampai tingkat kuliah pun sudah kita berikan beasiswa. Ya, walaupun ada syarat-syarat tertentu ya, diantaranya dia memang berasal dari keluarga kurang mampu, orang tuanya penghasilan di bawah MK, kemudian punya akademik yang bagus, minimal IPK-nya 3 kalau dia sekolah kuliahnya di negeri, kalau swasta 3,25. Ada surat keterangan dari lurah dan dinas sosial bahwa dia memang berpenghasilan rendah. Oke, realisasi di lapangan juga sudah bagus ya? Alhamdulillah. Ini PR wali kota kayaknya banyak ini Pak. Yeah. Mungkin ada pesan juga di Bapak nih untuk ini kita juga sudah mendekati ya kan momen-momen untuk pilkada nantinya. Iya. Ada mungkin harapan atau pesan-pesan dari Pak Rajudin Sagala? Ya, kita Ustadz? berharap siapapun yang memimpin Kota Medan ya seringlah turun ke masyarakat supaya tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan kami perhatikan Medan ini ya kota besar ya, kota ketiga terbesar di Indonesia, karena masyarakatnya majemuk. Tentu kalau kita hanya mendengar sekilas pasti banyak yang mereka keluhkan, kita tidak bisa kita terima dengan baik. Ketika wali kota Medan terpilih nanti mereka turun ke rakyat, tentu lebih tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Dan kami saja sebagai anggota DPR yang kami banyak terima keluhan selama ini, yang prioritas memang terutama masalah kesehatan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga layanan publik. Saya kira siapapun nanti yang menjadi wali kota Medan itu menjadi prioritas utama lah untuk segera dibenahi. Baik, terakhir Ustadz, Ya. apa harapan pada masyarakat yang menyimak kita untuk hari ini terhadap pembangunan Kota Medan dan bagaimana mengisinya, Ustadz? Iya, saya kira kerjasama DPRD bersama Pemko Medan ini sudah cukup baik ya, yang selama ini sudah terjalin. Apapun keluhan warga yang disampaikan melalui Pemko Medan, apalagi yang disampaikan melalui anggota DPRD Medan, itu selalu kami bahas bersama di Badan Anggaran. Jadi ketika masuk di Musrenbang, mulai dari musyawarah kelurahan, musyawarah kecamatan, Musrenbang Kota Medan, kemudian kami bahas di Badan Anggaran, itu biasanya kami prioritaskan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat dan selama ini itu terwujud dengan baik. Berarti perlu tangan yang bergerak cepat ya Ustadz ya? Betul, cepat, kemudian aspiratif dan juga akomodatif. Baik, menarik sekali pemirsa perbincangan kita bersama Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, fraksi PKS. Dan saya masih akan lanjutkan jalan-jalan di halal bihalal
kali ini kita akan hunting kuliner tentunya. Dan kita juga akan coba berbincang dengan tokoh masyarakat atau undangan yang hadir di sini. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama salah seorang undangan dari Halal Bihalal bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari fraksi PKS, Ustadz Radjudin Sagala. Saya sudah bersama dengan Ibu, siapa Ibu? Asmarasari Nasution. Ibu Asmarasari Nasution. Ibu, bagaimana pendapat Ibu dengan kegiatan Halal Bihalal yang dilaksanakan oleh Ustadz Sagala? Tentunya saya sangat berbangga kepada Ustadz Radjudin Sagala yang tentunya banyak membantu kami dalam pengajian, dan juga kami senang dapat diundang hadir di sini karena Ustadz ini tentunya sangat bermasyarakat pada kami, sangat peduli dengan masyarakat. Oke, apa harapan Ibu dengan adanya acara Halal Bihalal dengan Ustadz Radjudin Sagala? Tentunya harapan kita ya Ustadz ini jangan pernah melupakan masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat seperti kita, apalagi tentang kesehatan, tentang bantuan tanda pengenal diri, seperti KIP untuk mahasiswa tentunya biar mudah mendapatkan beasiswa. Saya pikir tadi hanya beberapa puluh orang aja, bahkan ini sampai ratusan orang ya. Antusias masyarakat memang sangat luar biasa karena kontribusi Ustadz Radjudin Sagala untuk warga di sekitar Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Baru, dan Medan Petisah itu memang sangat luar biasa. Harapan kami sebagai warga masyarakat, mudah-mudahan dengan terpilihnya Ustadz Radjudin Sagala di periode ketiga ini ya, insya Allah mudah-mudahan semakin berkontribusi, semakin memberikan manfaat yang luar biasa besar kepada masyarakat, dan ini dirasakan oleh banyak masyarakat karena Ustadz Radjudin itu interaksinya sangat luar biasa kepada masyarakat. Pemirsa, ini salah satu UMKM yang digandeng oleh Ustadz Radjudin Sagala untuk hadir di acara Halal Bihalal bersama Ustadz Radjudin Sagala. Kalau kita berbicara mengenai budaya saling memaafkan, silaturahmi di Halal Bihalal itu sepertinya sudah menjadi satu keunikan, satu budaya yang unik, bisa dikatakan demikian, di setiap Syawal, Idul Fitri, atau setelah Ramadan. Memang Halal Bihalal ini merupakan refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, silaturahim yang lebih erat tentunya, yang bisa dirasakan oleh sesama umat muslim. Menjadi lebih bermakna ketika acara Halal Bihalal juga dimanfaatkan untuk mendengarkan keluh kesah dari masyarakat, masukan dari masyarakat untuk pembangunan Kota Medan. Demikian acara Halal Bihalal bersama Ustadz Radjudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PKS. Saya Rini Aprianti untuk Garuda TV, bersama Anda untuk Indonesia.